Oke, kembali lagi di channel KDRT dan hari ini kita ada di sirkuit Sentul dan hal yang nggak biasa kita lihat di sirkuit Sentul adalah di belakang bukan mobil balap tapi mobil yang dipakai buat pengaspalan. Mas Dika, nih kira-kira Sentul nih proyeknya seperti apa nih Mas untuk pengaspalan Sentul nih Mas? Oke, jadi kita sebenarnya sekarang ini lagi trial. Masih dalam proses trial untuk pengaspalan keseluruhan trek. Kita lagi coba dulu di 1 kilo nih. Jadi total panjang trek kita kan 4 kilo ya. 4 kilo 3965, kira-kira 4 kilo, hampir 4 kilo. Yang kita coba seperempatnya dulu. Oke. Nah, kita manfaatin sekarang ini ada jeda momen lebaran, libur lebaran kira-kira 2 bulan, kita manfaatin untuk trial. Ketika emang ini aspal bagus, kita pakai aspalnya SMA, PG76. Nah, ini sebenarnya grade aspal yang bisa dibilang bagus. Kalau buat di jalanan kita tahu mungkin sekitar PG60, derajatnya 60 aja. Yang kita pakai 76. Sebenarnya ada yang lebih bagus 82, cuman harganya terlalu mahal, jadi cost kita nggak nyampe. Gitu. Dan juga kita mikirnya gini, mobil-mobil di sini kan powernya nggak kayak di luar gitu kan. Betul. Terus kita juga balap nggak pakai ban slick gitu kan, masih pakai ban semi slick. Jadi pakai PG76 udah sangat cukup lah buat. Udah cukup, iya. Nah, kita dalam 2 bulan ini kita tes dulu. Nanti kita mau trial juga dipakai balap, balap motor, balap mobil. Kita coba mungkin 4-5 event. Kalau emang bagus di akhir tahun kita mau lanjutin lagi. Wah, cakep nih. Mudah-mudahan sih ini karena memang level aspalnya memang udah dipakai yang grade-nya udah premium kita bilang Mas ya. Ini mudah-mudahan memang bagus hasilnya dan nanti keseluruhan sirkuitnya bakalan diaspal sepenuhnya. Nah, nih Mas, kalau di belakang nih kayaknya alat-alatnya nih udah apa namanya yang top punya nih Mas, yang aspalnya udah nggak pakai manual lagi yang digerek-gerek gitu kan, udah pakai mesin semuanya gitu kan. Nah, ini kalau di belakang mesin apa nih Mas? Ini finisher. Jadi gue jelasin dikit, memang proyek pengaspalan ini kita udah mulai dari kira-kira sebulan yang lalu lah. Kita keruk dulu, kerukannya itu sekitar 4-5 cm. Terus kemudian baru setelah dikeruk pakai alat cold mining. Alat itu memang dikerjainnya sehari sebelum pengaspalan. Jadi itu kemarin. Progres pengurukan itu kemarin. Hari ini kita cuman lihat finisher, yaitu gelar aspal sama tandem untuk pemadatannya. Siap kalau gitu. Nah, terus tadi kan sempat ngobrol tuh sama engineer ya, yang ahli pengaspalannya. Benar. Ini untuk proses pengaspalan ini kan temperaturnya panas banget ya Mas ya? Itu sampai berapa derajat tadi Mas? Kita di AMP atau di pabrik aspalnya itu sekitar 180. 180 derajat, panas banget tuh. Sampai sini ketika digelar minimal 170. Nah, itu kan jaraknya jauh Mas. 100 dari daerah Parung ya tadi bilangnya ya. Di Parung, kira-kira setengah jam 40 menit lah. Setengah jam 45 menit temperatur turunnya dikit banget gitu kan. Turunnya dikit. Nah, itu karena tadi balik lagi karena kualitas si aspalnya Mas ya. Kualitas aspalnya, masaknya. Misalnya meramunya tuh benar-benar yang kadarnya itu nggak gampang turun lah. Siap kalau gitu. Nah, tapi resikonya gede juga. Gimana tuh Mas resikonya? Ketika misalnya kayak sekarang nih cerah nih. Kalau kemarin kita ngetes di es kecil, tiba-tiba hujan. Hujan, benar. Akhirnya aspal yang udah kita produksi di AMP kita buang. Karena suhunya turun di bawah 170. Kalau udah di gitu, mungkin kalau di jalan masih paksain gitu. Iya. Pokoknya kalau kita tolak. Nah, ini karena memang untuk aspal sirkuit itu benar-benar QC-nya tuh benar-benar harus maksimal. Gitu kan. Jadi sampai kalau tadi tiba-tiba tiba-tiba hujan nih, ya itu akhirnya resikonya nggak kepake Mas ya. Dan itu sayang banget. Berarti ini lu juga memang mesti mantau banget Mas ya sebelum proyek jalan. Lihat forecast dulu kayak gitu Mas ya. Kita lihat banget ramalan cuaca kan sekarang udah ada tuh di benar. Benar. Karena kalau nggak ya itu tadi bakalan kebuang sia-sia dan itu sayang banget apalagi aspalnya mahal nih Mas ya. Benar. Gitu. Nah, nanti kita bakalan ngobrol sama engineer-nya karena tadi kita ngobrol banyak lebih detail Mas ya, masalah teknikal ya Mas ya.
Karena berbeda nih memang aspal sirkuit ini dengan aspal yang dipakai di jalan raya. Secara teknikal tuh juga lebih detail lah gitu loh penjelasannya. Nanti kita ikutin aja terus videonya, kita akan ngobrol sama engineer-nya seperti apa. Oke, sekarang kita sudah sama engineer dari pengaspalan nih. Nih, ahlinya bener-bener ahli nih, Pak Suhaili dan Bapak siapa Pak? Pak Heri. Nah, ini kita mau ngobrol tentang teknikalnya nih pengaspalan. Nah, Pak, pertama pertanyaan saya, bedanya aspal sirkuit dengan aspal jalan raya itu apa, Pak? Bedanya di tekstur depth-nya. Apa, Pak? Tekstur depth. Oh, tekstur depth. Kekesatannya yang Oh, kekesatannya. Udah pasti itu, Pak ya. Karena Pasti kita beda. mengharapkan gripnya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, terus selain itu apa lagi, Pak? Ya kerataannya, irinya ya. Ah. Karena irinya dia lebih kecil di bawah 1. Oke. Kalau jalan nasional kan 24 ya. Oke. Jadi masih tinggi. Kalau apa namanya? Sirkuit itu iri di bawah 1. Oke. Jadi iri itu fungsinya untuk kenyamanan. Oh, Kenyamanan itu apa? Noise kali gitu. Kenyamanan apa jadi bukan? kerataan. Oh, kerataannya. Iya, Oke. jadi kerataan. Jadi kalau iri itu satuannya kan meter per kilometer ya. Oke. Jadi harus lebih kecil 1 atau maksimal 1. Oke. Ya, itu lebih bagus. Kemudian tekstur depth ya. Tekstur depth itu kaitan dengan mic. Kalau kita bicara tekstur depth berarti dia makro tekstur. Oke. Makro tekstur itu 0,9 sampai 1,6 mm. Milimeter. Dia makin tinggi maka kekesatannya makin tinggi. Oke. Kemudian batuan yang dipakai itu ada mikrotekstur. Oke. Mikrotekstur itu kalau ini dari individual batuan. Kalau batu itu kita lihat permukaannya dia kasar apa enggak. Oke. Dan kalau digesek dia gampang licin enggak. Oke. Kita cari batuan untuk sirkuit yang kasar tapi tahan terhadap gesekan jadi gak gampang licin. Oh. Itu mantap tuh. Iya. Jadi nanti fungsi dari grip itu fungsi dari makro tekstur dan mikro tekstur. Kalau makro tadi adalah NMIC campuran, tapi kalau mikro individual batuan. Oke. Itu jadinya nanti grip. Kemudian dalam sirkuit ada power skid, Iya, betul. ada cornering skid, Betul. ada braking skid. Betul. Nah, itu power itu kan berarti kerataan pelintangnya tidak boleh selisih beda elevasi lebih dari 2 mili. Oh. Supaya power skidnya kena. Nanti kalau dulu kurang lebih dari 2 mili begitu menginjak sini, baliknya sini dia akan terjadi itu. Oh, ini detail banget sih. Ini jadi belajar lagi, bukan dari kalau tadi yang dibilang kan ada power skid ya kan, ada braking skid gitu. Itu kan memang kalau kita bilang kalau saya nih Pak, koreksi saya kalau saya salah. Saya kan sebagai pembalap juga, maksudnya mungkin kalau corner skid itu lebih kayak ke daya dorong yang pas ketika mobil keluar kali Pak ya, powernya. Kalau cornering skid pada posisi tikungan itu pancingnya tuh. Posisi tikungan itu kan powernya kan beda ya. Iya, dia punya sentrifugal benar, ya. betul. Mobil ketarik keluar gitu ya. Ketarik keluar. Maka dari itu bentuk batuannya harus bagus. Oke. Kalau itu dari bentuk batuan. Oh, dari bentuk batuan ya. Iya, Buat jadi mendapatkan harus gripnya tadi. Iya. Kemudian ada braking skid. Oke. Pada saat dia ngerem, kalau dia mikro teksturnya tadi halus, maka dia tetap akan tergelincir. Betul. Dia harus tetap kasar. Oke, biar tetap ada gripnya. Oke, siap. Keren ya. Ternyata sedetail itu penjelasannya karena memang ini kita ngobrol sama engineer ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya kan, cuma mungkin teman-teman juga yang udah ngerasain track day atau memang balapan di sirkuit Sentul, jadi lebih tahu ternyata ini sirkuit Sentul ini dibuat dengan sangat-sangat proper, begitu juga dengan selain dengan material yang bagus, tapi juga dengan engineer top yang dipakai. Sampai sedetail tadi yang dijelasin, sampai tadi ada corner skidnya, Pak ya, braking skidnya, dan itu yang menjadi faktor penentu material yang dipakai untuk di sirkuit ini. Nah Pak, tadi Pak seperti yang Bapak jelasin gitu kan, maksudnya di sirkuit ini dia juga pengaspalan itu kan ada ini Pak ya, maksudnya temperatur ya Pak ya. Nah temperatur ini itu tuh pengaruh apa Pak? Nanti pas ketika aspal ini udah jadi, itu ada pengaruh nggak Pak? Maksudnya kan tadi kan dari tempat pemanasannya tadi itu kan 180, nyampe ke sini kan 170. Kenapa seperti itu? Apakah memang ada pengaruh pada saat nanti aspalnya jadi supaya lebih mungkin gini, kalau koreksi saya kalau saya salah juga Pak.
kayak seperti saya ngelihat misalnya kayak di Mandalika gitu kan, beda sama sini gitu kan Pak, karena kan pinggir pantai kan, otomatis kan cuacanya lebih panas tuh, ya kan, iklimnya lebih panas, surface aspal juga pasti lebih panas. Nah, apakah itu ada pengaruh terhadap titik leleh si aspalnya supaya lebih kuat apa enggak Pak? Ya sebenarnya gini, kalau untuk temperatur, Iya. emang kalau istilahnya kan pakai aspal PJ ini lah. Oke. PJ itu emang harus mempunyai suhu yang tinggi, Oke. tidak seperti aspal biasa. Oke. Nah, itu yang membuat waktu dalam pelaksanaannya tidak sesulit, tidak segampang aspal biasa. Oke. Jadi dia itu lebih cepat setting lah istilahnya Oke. ya. Kalau digelar dia terlat, dia mengeras. Akhir nanti finishing yang agak repot. Oke. Nah, tapi secara teknis ya kalau untuk yang suhu tetap dia akan mempunyai suhu yang tinggi Oke. di waktu sudah selesai. Tapi itu masih bisa apa ya? Diantisipasi dengan aspal PJ tadi. Oke, Ya, gitu. siap. Nah, Pak, nih kalau setelah surface-nya selesai nih Pak ya, pengaspalannya selesai, idealnya berapa lama Pak? Aspal ini proper untuk digunakan untuk balapan Pak? Emang kalau lihat karakternya Iya. itu hampir sama dengan jalan raya. Oke. Kalau karakternya, Oke. tapi kalau karakter dunia balap kan pasti beda. Beda, Ya. betul. Nah, di sini kan mungkin ada gaya-gaya tertentu yang harus dipenuhi. Betul. Nah, itu gaya itu bisa dipenuhi kalau aspalnya itu benar-benar sudah matang. Oke. Istilah udah harus settle atau udah setting gitu. Oke. Nah, itu punya waktu. Oke. Itu kalau menurut dari regulasinya itu agak lama emang. Oke. Bisa-bisa sih hampir 2 bulan. 2 bulan ya. Tapi karena ini ada Alhamdulillah. dengan apa ya PJ ini, Oke. yang mudah-mudahan bisa nanti dipercepat. Oke. Tapi kita lihat nanti. Mungkin tiap minggu kita evaluasi lah. Oke, Berapa lama boleh dilalui untuk balap ya. Kalau untuk dilalui aja, besok pun bisa. Oh, Gitu. Buat dilalui kalau aja. cuma buat jalan biasa. Ya, Iya. gitu loh. Makanya kalau kita lihat di pengaspalan di jalan raya gitu kan Pak, malam aspal, pagi udah silakan udah Iya, dibuka betul, gitu kan, betul, bisa iya, dipakai iya, gitu ya. iya. Itu yang ngebedain. Nah, udah kalau gitu nanti tadi Mas Ika nawarin buat ngeliat aspal yang udah lumayan kering Mas ya di es kecil. Nanti kita lihat seperti apa. Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Iya. Ini sebuah ilmu baru buat kita nih orang-orang awam tentang aspal gitu kan. Ya sama-sama lah. Iya. Tapi saya tambahin Oke, dikit gimana ya. Pak? Untuk mic ya, untuk Oke. campuran ya. Oke. Kenapa kita perlu temperatur yang tinggi? Karena temperatur yang tinggi dengan apa namanya? Aspal mutu tinggi kayak PJ 76 misalkan ya. Dan PJ ada 56, Oke. ada 60, ada 76. Dengan PJ yang tinggi, maka ketahanan terhadap cuacanya makan lebih tinggi. Oh. Kemudian dia meningkatkan kekuatan. Oke. Jadi kalau orang teknik bilang modulusnya dia naik. Oke. Modulusnya itu menggambarkan kekuatan dia. Oke. Itu. Kemudian cara menyampurnya juga tadi kenapa cara nyampur supaya ada temperatur tinggi. Di dalam campuran aspal itu kan ada bagian 4 unsur ya. Ada agregat, kemudian ada aspal, Oke. ada void. Oke. Aspal itu dibagi 2, ada aspal efektif, ada aspal absorption. Maka pada saat dicampur di AMP, kalau temperaturnya keencerannya tadi kurang dengan temperatur yang kurang, maka absorption tadi tidak akan terjadi, sehingga aspal cuma nempel di luar. Oke. Kalau begitu aspal nempel di luar, maka cohesionnya kurang bagus, Oh. dia gampang lepas. Oke. Itu tujuannya, biar lebih lengkap ya. Itu jawaban teknikal itu. Ya, lebih lengkap kan? Bener, lebih lengkap. Terima kasih banyak Pak. Ini Iya. ilmu baru buat saya Pak. Oke. Buat teman-teman juga ini sebuah ilmu yang baru. Karena memang jadi di sini kan kita nggak cuma make doang aspal ya, ya kan? Tapi kita tahu ternyata apa yang bikin aspal sirkuit itu berbeda dengan aspal jalan raya. Dan tadi teknikalnya secara detail udah dijelasin. Terima kasih sekali lagi Pak. Nanti kita mau lihat yang di es kecil yang udah mulai ngering. Ya, Siap. kemarin trial ya. Iya, siap Trial, kalau gitu. trial. Pas Oke, hujan-hujan ikutin aja terus lagi. videonya, kita bakal ke es kecil. Oke, monggo. Oke, nih jadi kita dapat kesempatan nih masuk ke dalam sirkuit untuk ngelihat es kecil. Nah, nih kita udah nyampe di street dan di depan udah mulai R1. Nih gimana nih, mau kita nikung nih cornering nih? Ngambil race line, masuk mode sport? Yeah. Mulai gatel gas! Iya, sini. Rem dikit, cek, belok. Awas tumpah. Waduh. Wis. Action. Nah, nih kalau kita lihat di sini juga sekarang nih udah jadi sirkuit MX dan sekarang kepake buat off-road juga. Jadi Sentul nggak cuma punya track buat aspal aja, tapi juga punya
track buat motocross. Nah ini kita ada di R2, set, wah Wibi juga kangen nih pengen balap lagi nih. Kita ambil drive to the edge ya kan, waduh. Bener-bener nih, ini lama nggak balap begini nih mas efeknya nih mas. Bener. Iya nggak? Kangen ya mas. Padahal cuma mau survei track doang, tapi yang diambil race line ya kan. Tapi ini emang karena nggak kepake, tuh lihat tuh mungkin bekas hujan, jadi lumpur-lumpur pada naik. Tapi biasanya nanti kalau sebelum balapan memang ini pasti akan dibersihin. Ini sih keren banget mas ya, kalau memang nanti ini ya, Iya. udah di apa namanya resurvey semuanya, Wah kenceng-kenceng semua nih. kenceng semua pasti yakin. Mas gak ada pas Gitu. Nah ini kan kita udah di parabolik pertama, ya kan? Duh. Kita ambil dari luar, kita masuk ke dalam, dan kita keluarin lagi mobilnya. Ya terus penetrasi, gas mulai dibuka. Cia, udah jadi komentator bola lama-lama nih mas. Tapi memang kita bilang nih ya, kalau yang surface yang lama nih memang mulai begitu ya mas ya? Goyang. Mulai goyang gitu kan, mulai gelombang. Nah nanti memang kita lihat perbedaannya. Ini yang belum di resurface ulang, dan nanti rencananya mungkin di akhir tahun baru kalau memang itu hasilnya bagus, ini juga akan di resurface juga dengan aspal yang sama. Nanti kita lihat apa namanya, yang es kecil seperti apa nih mas. Menarik nih mas ya? Udah kering nih. Udah kering. Nah itu Dika udah mulai berhenti di situ, ini udah ditutup, kita lihat. Nanti kita turun, ngerasain aspalnya seperti apa. Ngerasainnya nggak pakai di bawah mobil, kita injak aja. Karena memang ini masih proses pengeringan, pematangan sih lebih tepatnya. Gitu. Nah yaudah nih kita turun dulu, kita lihat nanti. Oke, kita udah di track es kecil, dan ini kita lihat udah surface-nya juga udah mulai mengering ya mas. Tapi memang kayaknya masih butuh waktu lagi mas ya, buat lebih lengket lagi ya. Kira-kira 80% lah. 80% ya? 80%. Jadi kita memang kalau si kontraktornya bilang 2 minggu udah bisa dipakai. Cuman kita main aman ya 2 bulan baru kita pakai. Iya benar-benar. Nah itu juga kalau kita biasa ngeliat di apa namanya di sosial media tuh kan ada tuh mas, baru ngaspal tiba-tiba ada orang ngangkat apa segala macam, itu belum tentu salah aspalnya karena mungkin masih baru ya mas ya. Benar, ya. Jadi belum benar-benar matang, belum keras dia ya kan. Jadi ya wajar bisa diangkat. Nah kalau ini juga Mas Dika juga pengen lebih maksimal lagi mas ya. Ya. Jadi 2 bulan baru ini bisa dipakai. Nah terus selanjutnya tadi mas, lo kan jelasin mas, nih kerbnya kan jadi agak turun nih. Ya. Rencana nanti bakal dinaikin sama ada yang mau lo pasangin nih mas, apa nih mas? Kita akan tinggiin kerbnya, jadi akan rata nih levelnya nih. Oke. Sama kita mau pasangin seperti rubber cone. Oke. Jadi kayak yang tiang-tiang yang di tol tuh. Iya. Tapi kalau ketabrak dia lentur nih. Lentur, benar. Akan lepas gitu. Lentur dan nggak bakal lepas. Jadi nggak bakalan beresiko juga ke pembalap, tapi itu jadi penanda mas ya kalau memang dia udah track limit gitu mas ya. Iya. Siap kalau gitu. Nah, mas, terus ini yang udah kering nih sampai yang itu mas, batas kon itu doang sampai apa? Batas kon itu ya? Oke, kalau gitu. Nah, terus tadi lu cerita nih mas, ini kan ini baru sampai di pos 12 nih kan? Ya. Nanti ada penambahan lagi mas? Ya, jadi kita mau tambahin sedikit sampai ke titik pengereman. Sampai titik pengereman ya. Jadi mulai dari X kecil itu teman-teman pembalap juga udah ngedapetin aspal yang baru gitu. Jadi remnya juga lebih maksimal, udah ngerasain experience baru lah pokoknya dari X kecil sampai tikungan terakhir. Nyetingnya jadi gampang gitu. Nyetingnya lebih gampang. Sekarang kan ngeremnya masih aspal lama. Iya. Beloknya udah aspal baru. Gimana tuh settingannya? Tiba-tiba dapat grip, ya, benar. Terus grip gitu. Benar. Ini sih kalau pakai kaki sih berasa banget, lengket banget ya aspalnya. Lengket banget gitu kan. Nah, nanti tinggal kita coba kalau memang track udah open, kita cobain rasanya seperti apa. Nah, terus agak melipir dikit mas di belakang nih, gue lihat nih menarik juga nih mas. Ini yang track ini mas ya, motocross ya? Ini tadinya kita bikinnya track motocross, cuman kemarin kebetulan dipakai sama Porsche. Oke. Itu dirubah-rubah dikit, dilebarin, dikasih rintangan-rintangan. Sekarang malah jadi track off-road. Oh, malah jadi track off-road. Jadi teman-teman kalau mau main off-road bisa ke sini mas? Bisa rental di sini? Bisa rental sini. Oke. Boleh tahu nggak mas biaya rentalnya berapa? Sekarang kita masih belum terlalu komersial, jadi datang bayar 50.000 aja udah bisa masuk. Waduh, asik banget. Boleh nih kita cobain nih. Tracknya kurang lebih 800 sampai 900 kilo, 900 meter. Oh, oke banget dong nih buat kalau teman-teman yang mau ngetes mobil ya kan, adventure, ya nggak punya mobil 4x4, pengen dicobain, nih Trek Sentul udah nyediain dan nggak komersil, murah, cuma bayar 50.000, tinggal masuk. Gue jadi penasaran, cuma mobil off-roadnya nggak ada. Di dalam rintangannya ada yang apa, kayak nyemplung ke dalam kali. Oh, ada itunya juga, obstacle-nya, ada air juga. Obstacle yang akar rumput, akar pohon. Pohon ya. Terus batang pohon juga ada, tanjakan juga ada. Kayak menarik.
Cuma kita cari mobilnya dulu, itu menarik kayaknya bakal di-vlogin di KDRT juga karena pengen tahu juga nih nanti obstacle-nya seperti apa gitu. Mas, ya udah kalau gitu gua rasa cukup nih kita buat review tracknya hari ini Mas. Terima kasih udah dikasih waktu dan kesempatannya Mas. Terima kasih udah datang sini juga. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan nih pengaspalannya berjalan lancar semuanya. Nanti pas ketika balap ISOM Round 2 teman-teman udah bisa ngerasain experience yang baru di sirkuit Sentul. Yaudah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Sentul Sirkuit dan Mas Dika CH dengan gue juga Ishan.99, Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.